Istirahat. Hayu. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, berdoa mulai. Oke, sebelum melakukan pembelajaran saya akan mengabsensi satu persatu. Tapi untuk mengefisiensi waktu, silakan lihat kanan kiri depan belakangnya siapa yang tidak masuk hari ini. Ada. Semua masuk? Oke, untuk kelas 7 pada semester genap ini semuanya masuk ya. Untuk pertemuan kali ini. Baik anak-anakku semua, sehat semua? Sehat ya? Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke, harus tetap semangat untuk belajar dan langkah awal sebagai langkah awal untuk meraih masa depan yang cerah. Oke, pembelajaran kita minggu lalu terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kira-kira ada yang masih ingat tidak dengan materi kita minggu lalu? Oke, saya akan menanyakan kepada kalian apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya definisi dari kata hijrah? Oke, silakan Siti Nurjana. Hijrah berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Oke, hijrah berarti adalah meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Dari tempat A menuju ke tempat B. Seseorang dikatakan berhijrah apabila memenuhi dua syarat kategori. Yang pertama adalah ada hal yang ditinggalkan, kemudian yang kedua Ada yang dituju. Oke, ada yang dituju. Itulah baru dikatakan hijrah. Nah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW tentunya memiliki sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu penyebabnya? Oke, Hasbi Maulana silakan. Karena adanya ancaman dari kafir Quraisy yang semakin keras, terlebih setelah meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Oke, pintar. Karena adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy. Setelah adanya dakwah secara terang-terangan, muncullah berbagai respon dari kafir Quraisy ini, terlebih respon negatif. Setiap kaum mukminin, setiap orang kafir yang masuk Islam tentunya mendapatkan ancaman, siksaan yang sangat pedih yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Sehingga kaum
mukminin, kaum muslim, begitu adanya kesempatan untuk melakukan hijrah ke Madinah, dilakukanlah hijrah tersebut. Karena semakin lama semakin kerasnya ancaman dan juga siksaan yang terjadi dari kaum kafir Quraisy, terlebih setelah meninggalnya Abu Thalib dan yang dua orang yang berperan penting dalam dakwah Islam. Oke, setelah berhijrah ke Madinah tentunya ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tantangan tersebut bisa datang dari siapa saja? Oke. Tantangan yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dari dalam Madinah yaitu orang-orang Yahudi, sedangkan dari luar Madinah yaitu orang kafir Quraisy. Terima kasih Halim, penjelasan yang bagus. Tantangan yang dihadapi bisa terjadi di dalam Madinah itu adalah tantangan yang berasal dari orang-orang Madinah tersebut, yakni orang-orang Yahudi. Kemudian kalau dari luar Madinah, faktor eksternalnya itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini merasa terancam akan kepemimpinannya, ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari peta konsepnya terlebih dahulu tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana nanti dalam materi ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin, kemudian prestasi-prestasi apa saja yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mengambil ibrah atau prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Ibrah ini adalah pembelajaran dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian meneladani gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sih gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin, 4 Khulafaur Rasyidin tersebut? Lalu bisakah kita terapkan pada masa modern sekarang ini? Pada masa sekarang ini. Itu yang akan kita bahas. Oke, gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam yang dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini apa sih? Pemimpin, pengganti Rasulullah. Apalagi? Sahabat Nabi. Dari kata Khulafaur Rasyidin ini apa yang kalian ketahui? Apa? Pimpinan. Oke, Khulafaur Rasyidin ini merupakan pengganti Rasulullah SAW setelah wafat. Pemimpin yang menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Khulafaur Rasyidin ini ada berapa anggota? 4. Silahkan sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Itu 4 Khulafaur Rasyidin yang memimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah eranya Khulafaur Rasyidin ini kemudian digantikan dengan dinasti-dinasti seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah. Pemimpin umat Islam atau pengganti dari Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah yang disebutkan tadi, yakni yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan,
dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian para Khulafaur Rasyidin ini memimpin secara demokratis, karismatik, adil dan bijaksana. Dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, mereka selalu mengedepankan yang namanya keadilan, kemudian bijaksana. Ketika menyelesaikan permasalahan selalu mengutamakan musyawarah, tidak serta-merta mengambil keputusan, tetapi selalu mengambil jalan musyawarah. Itu ya. Kemudian segala keputusan khalifah diambil dari hasil musyawarah itu ya. Kemudian banyak jasa kebaikan dan prestasi yang diraih oleh mereka selama menjabat sebagai khalifah. Nah, kita lihat apa saja prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Silakan Mas Pimolana dibaca. Yang pertama, prestasi apa saja? Kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Terus Siti Nabi. Setelah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin bermusyawarah untuk mencari pemimpin yang baru untuk umat Islam. Nah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ketika pemilihan ini terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sedang mengurus jenazahnya Nabi Muhammad. Jadi beliau tidak tahu beliau terpilih. Nah, setelah itu Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Kemudian apa saja yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq selama kepemimpinan beliau? Yang pertama adalah beliau menyebarkan agama Islam sampai ke negeri Syam. Kemudian yang kedua adalah memberantas kaum murtad. Nah, polemik atau masalah internal yang terjadi pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah adanya nabi palsu. Kemudian kelompok-kelompok murtad, kemudian yang tidak mau membayar zakat. Itu yang diperangi, ditumpas habis oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga memberantas kaum murtad dan juga nabi palsu. Pemberantasan nabi palsu ini terjadi ketika dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Kemudian menguasai Persia dan kodifikasi pembukuan Al-Quran. Kodifikasi pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran ini terjadi atas saran dari para sahabat karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang memberantas nabi palsu tersebut. Sehingga terjadilah saran untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Itu ya. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini dimulai dari pemimpin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika sakit tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Kemudian setelah permusyawarahan tersebut tidak adanya yang mampu untuk memenuhi amanah tersebut. Di sini Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq. Ya,
Khattab diangkat melalui wasiat penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Abu Bakar. Ketika beliau wafat, beliau menuliskan surat wasiat untuk mengangkat Khalifah Umar bin Khattab. Tahun berapa Abu Bakar wafat? 13 Hijriah. Dan kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq wafat selama berapa tahun? Setelah memimpin berapa tahun? Memimpin umat Islam berapa tahun? Dua tahun. Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya khalifah Rasyidin yang meninggal karena sakit. Setelah itu yang tiga itu meninggal karena dibunuh. Gitu ya. Kemudian apa saja prestasi-prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama adalah membentuk pemerintahan yang adil, berwibawa dan disegani. Kemudian memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau melakukan ekspansi besar-besaran, ekspedisi besar-besaran untuk menyebarkan agama Islam dengan menaklukkan beberapa wilayah. Kemudian yang ketiga adalah membangun kota Basrah. Kemudian membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir. Kemudian membangun Masjid Amr bin As, meletakkan kalender Islam. Nah, siapa yang baru tahu? Kalender Islam itu ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke ya? Kemudian wafatnya Umar bin Khattab pada tahun Umar bin Khattab meninggal akibat sebuah persekongkolan yang dirancang dari musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Kemudian Umar meninggal karena dibunuh ketika melakukan sholat Lu'lu, yaitu seorang mantan budak Persia, yang dimana Abu Lu'lu ini merasa sakit hati karena Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Gitu ya. Kemudian bagaimana Umar mati? Umar ditusuk dengan batu yang beracun. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Majelis Syura, yang dimana Majelis Syura ini membahas tentang siapa yang layak menggantikan beliau dalam memimpin umat Islam. Majelis Syura ini beranggotakan 6 orang. Nah, yang keempat ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Talhah bin Ubaidillah ini mengundurkan diri. Maka tersisalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan ini terpilihlah Utsman bin Affan. Apa saja yang diraih oleh Utsman bin Affan? Yang pertama adalah, silakan dibaca Lara. Menuntaskan penguasaan di Syam, membangun armada laut, mempertahankan dan memperluas daerah Islam, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Oke. Penyempurnaan dalam kodifikasi Al-Quran ini dilakukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Maksud dari penyempurnaan menyatukan Al-Quran ini adalah pembukuan terhadap Al-Quran untuk menyelaraskan bacaan-bacaan umat Islam menjadi satu bacaan, tidak adanya perbedaan-perbedaan ya. Utsman bin Affan meninggal pada usia 82 tahun. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu
Masuk toh? Abu Thalib. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah tinggal bersama Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kesimpulan dari pembahasan kita ya. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugasnya yang adalah silakan kalian amati cara kepemimpinan pemimpin zaman sekarang. Entah itu kadus, kemudian presiden atau wali kota, gubernur. Silakan kalian amati, kalian cari informasinya dan bandingkan dengan cara kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Itu ya. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita, terutama siapa tahu nanti kalian anak-anak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang adil, bijaksana, selalu mengedepankan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ayo.